Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Prasetyo dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi Universitas Islam Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bioteknologi in vitro sebagai bahan keragaman genetik. A. Variasi somaklonal. Dasar teori kultur jaringan, totipotensi sel, di mana setiap sel memiliki kemampuan membentuk tanaman lengkap. Merupakan upaya mempercepat akumulasi mutasi alami melalui percepatan pembelahan mitosis dengan memanipulasi pembelahan kalus pada perbanyakan kultur jaringan. Sering digunakan untuk mendapatkan tanaman yang toleran terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Dilakukan dengan melakukan kultur jaringan secara subkultur berulang, penggunaan zat pengatur tumbuh dengan dosis tinggi, penggunaan sumber eksplan dari jaringan meristem. B. Mendukung mutasi dan transformasi. Dalam rangka mendapatkan mutasi yang solid bukan chimera, maka aplikasi mutation agent seperti iradiasi dilakukan pada sel tunggal, yang dapat dilakukan melalui kalus atau kultur sel. Dengan demikian, kultur jaringan diperlukan dalam penyediaan sel untuk mutasi dan mengembalikan sel menjadi tanaman sempurna. Pada transformasi genetik, delivery gen target dilakukan pada tingkat sel. Aplikasi kultur jaringan dilakukan pada seleksi untuk mendapatkan sel yang sudah ditransformasi dan mengembalikannya menjadi tanaman transgenik yang sempurna. Variasi yang dihasilkan merupakan variasi yang bersifat acak terdiri dari satu variasi epigenetik. Paling sering terjadi, tanaman mengalami perubahan fenotipik tetapi tidak disertai perubahan genetik. Variasi yang terjadi tidak diturunkan melalui perbanyakan seksual. 2. Variasi genetik. Tanaman hasil kultur jaringan mengalami perubahan fenotipik yang disebabkan perubahan genetik. C. Hibridisasi somatik. Aplikasi transformasi genetik dalam perakitan genotip baru. Strategi memotong dan menempel gen target ke dalam genom tanaman untuk menghasilkan tanaman dengan sifat baru, mirip mengedit video untuk mengubah skenario. Sasaran: menghilangkan batas gen pol dan membuat metode efisien dalam memperbaikan sifat varietas elit. Tahapan transformasi terdiri dari penyediaan gen target, introduksi gen target, seleksi dan reproduksi sel transgen, seleksi di lapangan. Kultur jaringan in vitro. Kultur jaringan merupakan disiplin ilmu yang sangat menentukan keberhasilan proses transformasi. Kultur jaringan merupakan gabungan antara ilmu dan seni dalam menumbuhkan sel tanaman, jaringan atau organ tanaman dari pohon induk pada media buatan. Pembagian kultur jaringan tanaman terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, kultur unorganized tissue seperti kultur kalus, kultur suspensi, kultur protoplasma, dan kultur anther. Yang kedua, kultur organized tissue seperti kultur meristem, short-tip, knot culture, kultur embrio, dan rod culture. Penyediaan sel atau jaringan target. Tanaman target, bagian tanaman sebagai eksplan, media introduksi kalus, regenerasi atau organogenesis. Jenis media akan menentukan keberhasilan kultur jaringan dan transformasi. Media kultur. Media ini biasanya terdiri atas vitamin, hormon, asam amino, dan sumber energi dalam bentuk sukrosa. Dan untuk media padat diperlukan agar atau gelatin agen lainnya. Media yang digunakan dalam pembentukan kalus atau undifferentiate tisu berbeda dengan media untuk pembentukan organ. Hal ini bergantung pada komposisi hormon tumbuh auksin dan sitokin. Untuk tanaman padi,
jaringan yang sangat responsif dan merupakan sumber sel yang sangat baik untuk mendapatkan tanaman transgenik padi adalah sel kalus dari embrio. Penggunaan sel-sel kalus yang sedang tumbuh aktif memperbanyak diri dapat menjamin efisiensi transformasi yang tinggi. Fakta, pada tanaman kopi, metode kultur jaringan telah terbukti dapat menghasilkan jenis baru berkualitas tinggi. Penelitian kultur jaringan tanaman kopi telah dimulai sejak tahun 1970 oleh seorang ilmuwan bernama Stariski yang berhasil menumbuhkan kalus dari potongan ujung batang orthotrof, Coffea arabica, Coffea liberica, dan Coffea canephora dalam bentuk medium Lismayer dan Skok. Dalam medium yang sama kalus dari potongan ujung batang Coffea canephora berkembang menjadi tanaman kopi. Beberapa bagian tanaman yang berhasil dikulturkan ialah tangkai daun, kulit biji, ujung batang, dan antera. Selain dapat memperbanyak tanaman secara cepat, teknik kultur jaringan dapat mempertahankan keberadaan klon unggul dan terbukanya peluang penyilangan karena terjadinya pelipat gandaan kromosom. Jenis Coffea canephora dapat disilangkan dengan Coffea arabica. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.